Hai Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Podcast. Masih bareng sama Ellen, Kiki. Iksan lah pastinya di sini. Bukan Kim Jong Un lagi lo ya. Bukan. ganti-ganti Lama terus banget ya. kita nggak ngetek ya. Ya pura-puranya jangan gitu dong bang. Pura-puranya kita rajin gitu loh, ya kan? Ya rajin tapping kemarin 2 kali kita nggak ngetek. Sampai lupa. Kangen gua sama kalian berdua. Oh luar biasa, nggak percaya. Gue sama sekali enggak sih. Kayak sebisa Lu nggak mungkin. kangen sama gua? Lu? Enggak lah, Kenapa? enggak aja pokoknya. Aspek apa yang bisa kita ngomongin dari lo? Dibeliin makanan? Gak pernah nggak sih gitu? Kayak seumur hidup gue nggak pernah dibeliin makanan sama Instagram ini. Oh iya, pernah. Kan lu dulu pernah beliin gua minuman yang Apa kopi-kopi nih? gitu. Apa nih? Kamu siapa ya? Lu apa Ellen ya? Gua, tapi Iya, kan berarti kangen lo sih. yang kangen gua. Iya, Gua gua- yang gak kangen lo gitu Gua kangen maksudnya. momen itu aja sih. Kangen momen lu beliin Gua gua nggak minuman gitu. Terus ini Apa kabar bang? Apa sih? Jadinya reuni gini ya kita. kayaknya udah lama banget kan. Kita udah ngetek udah 2 minggu ya kita nggak ngetek ya. Iya, gue tapi seneng sih kayak sebisa mungkin gue kayak bisa nggak sih ini di tag 1 hari aja biar gue nggak temu lo tiap hari gitu. Kenapa sih? Apa salah gua sih? Ntar lu harus buat baik-baik, lu harus berbuat baik. Ntar lagi lebaran. Lo Ntar tahu lagi Ramadan lu. lo tahu mood breaker nggak sih bang? Astagfirullahaladzim. Ya itu lo di hidup gue. Break itu apa? Astaga. Mood Orang yang ini ngancurin mood orang. Cakram. Cakram motor. Gitu. Oke, masih di Igeli. Yang jelas kali ini ada narasumber kita, bintang tamu kita. Ada siapa? Perkenalkan diri, silakan Mas. Halo semuanya. Aku Trian, nama panjang aku Hirul Trian. Dipanggilnya. Gimana? Siapa Hairul Tian? Iya, itu diri saya. Pakai ditanya lagi siapa itu pakai? Ya diri kamu siapa? Oh, Terus oke. kata dia gini, ini kok kayak latihan gue lagi di alam kubur gitu ya, ditanya-tanya kayak gini. Iya, simulasi. Siapa kamu? Menrobukan. Kok serem? Iya, jadi Gimana? apa? Siapakah kayak apa Trian ini? Berprofesi sebagai apa gitu. Oke, jadi Trian ini seorang content creator ya, yang bergerak di ya sama kayak gini juga kayak podcast gitu juga, tapi aku lebih ke penulisan puisi dan short movie. Oh, podcast juga ya? Iya, aku podcast juga. Podcast yang tapi soal-soal apa gitu, puisi-puisi gitu. Ya? Iya, kalau aku podcastnya lebih kayak self development, kayak lebih yang banyak orang relate gitu-gitu. Oh sama lah kayak kita. Enggak sih, kita kan nggak ada relate-nya sih kayak ya udah gini aja gitu. Nggak usah sok ada konsep lu gitu. Dari kapan tuh? Kalau nge-podcast aku udah dari 2018. Lumayan ya. Iya, Lumayan lama ya. dari 2018 waktu itu kelar SMA. Terus coba kuliah 1 tahun, habis itu baru deh nyoba bikin konten karena kayak ya apaan sih gue gabut banget gitu. Terus coba bikin konten, tahu-tahu kayak ternyata banyak yang suka, ternyata banyak yang relate sama konten gue, sama tulisan-tulisan gue kayak jadi dari situ lanjut gitu. Dari keluar SMA ya. Dari kelas SMA. Lu 2018 itu lu langsung nge-podcast gitu. Gue kenal podcast aja baru ini loh. Ya baru tadi ini loh. Baru di sini doang gue lihat. Baru hari ini, jangan lo bilang baru hari ini. Enggak ya, enggak. Kalau Itu 2018 lu apa pertama kali yang dibuat? dari 2018 itu pertama kali yang gue buat itu podcast, tapi dia kayak puisi gitu. Gitu. Jadi kayak ada apa background videonya ala-ala gitu. Terus karena kan kayak ngetek-ngetek di Kalianda, di laut-laut gitu. Ya udah gitu aja, terus gua kasih suara gitu. Wah, cocok banget nih sama Ellen. Kenapa bang? Cocok nih. Ya kan lu kan anak pantai. Anak indie gunung. pasti. Iya, anak indie Iya gitu. lagi anak indie lagi. Anak indie. Ya lu lihat aja postingannya. Membaca buku. Di semilir pantai. Si fokus Ya, emang apa tuh kayaknya. salahnya sih? Enggak apa salahnya gitu baca buku di mana aja. Nggak Iya, apa-apa, nggak Bu. apa-apa. Kan gue bilang emang nggak apa-apa. Kan ini yang bikin gue nggak suka ketemu lo, tau nggak? Oh, Bahayanya penyakit iri hati tuh yang seperti Iya, ini. dia tuh nggak bisa ke pantai kan, karena pasti di ini seret sama istrinya kan. Lu ngapain mau jadi anak indie? Tua, udah tua gitu kan. Pulang maghrib gitu. Pulang maghrib no. Senja. Terus Tapi gue agak ini loh, karena kan
Set, ini gue agak membanggakan dulu ya. Iya, emang kan. Apa nih? Kenapa nih? Masa lu gak enak ya tiba-tiba langsung kan? Enggak, gue kenapa nih gue? Jadi itu kan gue sama Hairul itu kan satu sekolah tuh. Nah jadi gue tuh tahu loh backgroundnya dia tuh akuntansi kan lo ya? Iya, akuntansi. Katanya tahu, nanya lagi. Memastikan Emosi dia gua kan. gitu. Kan loh kadang kan ini beda tingkat Emosi kan, gua. beda tingkat. Gue di atas dia 2 tahun. Terus Oh, tua ya? maksudnya kurang aja. Lagi lah gue bilang tua ya. Maksudnya itu kan dari dulu tuh kita emang selalu belajar akuntansi gitu loh. Terus ya emang hitung-hitungan terus sama sekali nggak ada apa ya? Hal-hal yang kaitannya sama nulis gitu ya. Sama nulis sama content creator gitu. Nah itu gimana sih caranya Hairul gitu akhirnya oke deh kayaknya gue bakalan banting setir deh ke hal-hal yang kreatif kayak gini. Iya, iya. Sebenarnya dulu itu aku di akuntansi itu salah jurusan, Kak. Oh, Aku dulu salah Gimana masih bangga? aku tuh kayak karena dulu kayak cuman gengsi-gengsian gitu, kayak gue bisa masuk akuntansi keren banget gitu kan, barang udah nyemplung tuh isinya hitung-hitungan semua gitu kan, buset apa nih gitu. Udah dari situ gue mikir kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh terus-terusan di akuntansi karena 3 tahun belajar itu aja kayak kayak gak ada yang masuk gitu. iya kayak Sama sih. apa nih gitu kan. Kalau gitu. Yaudah jadi kelar dari situ gue mutusin buat cari komunikasi, jurusan komunikasi yang basically nggak ada hitung-hitungannya atau statistiknya gitu, kayak minim banget gitu kan. Udah kelar itu baru gue cabut dari SMK tadi, gue ngambil komunikasi di luar. Jadi sebenarnya background kenapa gue bisa jadi content creator padahal gue dulu akuntansi itu sekedar kayak apa ya, gue suka terus gue kepoin gitu, gue cari-cari di YouTube, gue ya belajar dari YouTube gitu. Tapi dari masa-masa SMA nggak sih waktu itu bikin apa sih? Iya kayak gitu, video-video. Video-video gitu. Dari dulu. Tahu gitu kan gue. Emang Salah bener. tingkatnya. Gue Emang nggak tahu bener. itu isinya. Soal matematika. Oh, Enggak gitu dong. Enggak gitu sih ya. Iya, enggak ya? Enggak gitu konsepnya. Puisinya ngeluh soal akuntansi gitu kan. misalnya. kuncinya debit kredit mah. Iya, itu nggak akan jauh-jauh kayaknya gue rasa. Debit, bit. Tapi kenapa sih suka nulis akhirnya sama bikin konten itu kenapa sih? Apa yang paling disukain dari prosesnya? Kalau suka nulis itu sebenarnya aku tuh tipe kalau orang yang Apa nih jangan. ya bisa dibilang kayak gitu, kayak gue tuh pengen ngomong nih, cuman gue nggak bisa nyampein langsung ke orangnya. Gitu. Asik. Jadi Ini sih kayak- suka surat-suratan sih kayaknya. Email. Gak usah so milenial loh. Lebih modern gitu. Hmm. Ya gitu, gue nggak bisa nyampein langsung apa yang gue rasain gitu sama orang. Even itu sama orang terdekat gue, kayak misalnya nyokap gue nggak bisa bilang sayang langsung sama dia Oh my gitu. God. Jadi kayak Sama pacar bisa? enggak juga. Jago sih kayaknya Maya kalau sama pacar. Nggak tahu juga gitu maksudnya. Ya udah dari situ kayak gue coba buat gue tulis aja gitu. Apa kebanyakan itu banyak yang gue pendem jatuhnya kalau kayak gitu kan. Terus pas gue udah kenal jalannya gue udah tahu lintasannya gue di mana, dari situ gue coba gue explore nih, kayaknya udah saatnya gue buka tulisan-tulisan gue aja gitu. Tapi pada akhirnya sampai sekarang kan followersnya udah banyak banget ya. Pas awal mula pertama followersnya jadi sebanyak itu tuh apa sih maksudnya? Titik Kayak titik. titik Oke, apa nih oke. gitu. Oke, jadi pengen cerita nih. Dulu itu aku 2 tahun dari 2018 2019 itu bener-bener kayak bikin konten bikin doang, yang nonton kagak ada. Itu. Jadi selama 2 tahun tuh hampir kayak gitu. Ya sekarang kan banyak yang kayak gitu juga ya. Bener. Terus Konten. aku inget banget Desember 2019 itu aku bikin konten judulnya Desember dan Lukanya. Di situ tiba-tiba aku nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba itu masuk ke timeline orang banyak gitu, ke berandanya orang banyak, sampai waktu itu aku di repost sama aku di storyin sama Feby Putri, dan aku di DM langsung Feby, gitu ya. sama Feby Putri, kayak dia ngucapin terima kasih ya Trian udah berhasil menyuarakan apa yang pengen kita suarakan gitu. Jadi dari situ kayak perlahan tuh naik gitu, follower semuanya naik. Dan pada waktu November itu aku ingat banget subscriber aku baru 40.000. Baru 40.000 gitu, terus tiba-tiba abis Desember dan Lukanya itu naik banget, dia langsung tembus 100.000 ke atas gitu. Jadi aku tuh kayak yang gak nyangka banget kurvanya tiba-tiba Tajam lonjak banget ya, gitu. naik. Tapi ada was-wasnya juga sih dari kayak gitu, karena kan ya elah gua
rating gue naik gara-gara momen doang nih, takutnya gue kehilangan momen, gue bisa turun lagi gitu. Tapi ya dari situ gue belajar buat mempertahankan. Terus gimana cara mempertahankannya tuh? Karena kan kalau misalkan 2018 itu emang masih agak jarang gitu ya. Tapi Iya. kalau sekarang kan yang Udah udah rame banyak banget. banget gitu. Ini Ellen mau calon nih, mau belajar nih. Saingan kita. Januari dan Buntu. Enggak, nanti kita kolaps ya. Nyari momen banget gua. Pantes ya jadinya. Ya gimana tadi? Ya, Apa tadi? gimana cara mempertahankannya gitu biar sorry. momennya itu nggak apa sih Oke. naiknya itu nggak cuma pas momen itu aja gitu. Biar bisa Oke. bersaing juga gitu sama yang lain. Jadi gue tuh punya idealisme gitu loh, kayak ya konten gue tuh tulisan gue begini, nggak kayak orang-orang lain gitu. Kayak orang-orang lain tuh kebanyakan tulisannya kayak yang berat banget, bahasanya kayak sulit dimengerti gitu banget kan. Kalau gue tuh lebih kayak bahasa-bahasa yang banyak, Ringan gitu ya. iya bahasa yang ringan, cuman kata-katanya kayak tajam-tajam gitu loh, kayak deepnya tuh kayak dapet gitu. Jadi gue tuh kebanyakan konten gue tuh harus ada rasanya gitu loh. Ya walaupun sebenarnya simpel doang sih, kayak cuman ya cuman background doang, terus dikasih suara, dikasih tulisan gitu doang kan, soal simpel doang kan. Cuman kayak harus ada rasanya tuh. Berarti tulisannya udah menemukan penikmatnya tersendiri, woy. Iya. Kalau untuk targetnya sendiri gitu ya, yang difokusin itu apa sih? Maksudnya anak SMA kah atau emang yang Target market. targetnya ya? Kalau target aku tuh sebenarnya gak ada range usia ya, lebih kayak ya orang suka, orang dengerin gitu. Karena aku juga pernah dapat DM gitu, dia dari kayak oma-oma gitu. Oh iya. Iya sumpah, umur 55 tahun sekian gitu. Lu kan. ya gitu. Bukan. Dia gitu, dia kayak yang dia nge-DM aku kayak ngucapin makasih banyak, kayak akhirnya aku nemuin kayak sosok anak nih yang bisa ngertiin aku gitu, karena selama ini pokoknya dia curhat panjang lebar banget gitu deh. Pokoknya dari situ aku kayak buset, sampai didengerin apa nih nenek-nenek gitu. Itu kayak orang tua gitu. Terus ada juga kayak anak-anak SMP, anak-anak SMA yang lagi belajar buat gimana sih caranya dewasa gitu. Lu kapan pada momen apa? Gimana sih? Ribet banget gua. Nggak jadi nanya nggak nih? Assalamualaikum. Lu waktunya untuk nulis itu kapan gitu? Maksudnya ini nih saatnya gue mau nulis nih, gue dapet ide nih gitu. Itu pada saat kayak gimana? Oh, kalau itu gue lebih Di kayak WC ya? Enggak. iya, sumpah di WC. Karena itu Nanti Ellen itu juga. Januari dan Buntuku. bener banget. Karena apa ya? Itu tadi salah satunya, kayak kalau kita lagi di kamar mandi itu kayak suka ngaco gitu kan, pikirannya kemana-mana, kayak overthinking gitu, mikirin yang nggak harus dipikirin gitu. Dari situ juga kadang gue dapat momennya. Terus kadang yang paling dapat itu momennya kalau misalkan lagi hujan, terus gue lagi bawa motor, Oh my god. lagi dengerin headset, itu emang- enak emang banget. Rata-rata begitu ya? Iya, itu kena Kayak banget kebayang sih tulisannya momennya. kayak apa jadinya. Iya, Sumpah sih. itu momen yang paling kena kalau misalkan gue mau nulis gitu kan, kayak Jadi semuanya lu kayak nunggu hujan dulu. Tuhan, aku mohon hujan. Lu nyari pawang hujan ya, men ya? Karena lu mau nulis gitu kan. Dulu hujan-hujanan motor. Berarti lu sering sakit ya? Masuk angin ya. Pertanyaan lu tuh gimana ya bang ya? Sangat berbakat sekali, mantap gitu kan. Gue kira itu hanya ada di bukan Fiksi. dunia nyata gitu. Di film-film gitu ya, Ternyata Bang. lu memang kayak gitu ya? Iya, emang ada momennya gitu. Tapi kayaknya kalau orang tuh punya momennya masing-masing gitu loh, Bang, buat misalnya orang yang suka nulis gitu OTW tuh. bikin. Enggak gitu. Kalau lu momen gimana lu menulis? Ya apapun itu gitu, Di kadang pantai ya? ya nggak selalu di pantai sih, tapi ya boleh lah di pantai. Nggak, maksudnya ketika misalnya nih ya lagi di jalan pun gitu, nggak ada niatan buat nulis atau apa gitu, terus ngeliat sesuatu yang kayaknya menarik nih buat ditulis, ya biasanya sih kalau gue kayak ya gue catat dulu atau ya langsung berhenti kan, enggak, maksudnya kayak gue inget-inget dulu, nanti kalau udah baru gue catat di notes gitu. Iya, kayak gitu. Ya tergantung sih, nggak harus yang gue harus malam nih nulisnya, gue harus pagi nih, gue habis sholat subuh nih. Gue harus gitu. nunggu hujan nih gitu juga ya. Kayaknya inspirasi datang dari mana aja. Kok ini kayaknya gue ya, dasarnya bukan tolong loh. Oh, berarti itu ya, lu jadi kapan aja ya kalau ketika ada Iya, ada momen. momen atau lu kepikiran diksi bagus gitu lu langsung tulis gitu ya. tulis.
Tapi hujan emang, tapi hujan memang ini sih maksudnya kalau lagi musim kemarau nih kayaknya otak buntu banget buat nulis. Panas, gersang gitu kan. Jadi hujan enak tidur gue. Bikin Indomie. Bikin Indomie terus tidur kan. Gitu kayaknya. Kalau lu kan sebagai penulis nih. Bus. Lu kan iya bener kan? Iya bener. Lu kalau inspirasi gitu pada saat gimana lu? Inspirasi ya. Misalnya Lebih sama sih hujan itu. Hujan itu kayak Habis gimana ini ya, kita Bang? bikin grup ya guys. Hujan datanglah gitu kan di WA. Karena itu kayak bikin apa ya, inspirasi tuh kayak langsung kayak deres aja gitu di guanya. Terus kayak apa suasananya kan mendukung gitu kan. Jadi aduh ya ampun ini enak banget gitu loh misalkan tuh hujan-hujan sama malam sih kalau gua. Itu kayak yang apa ya, Harus film- hujan Iya, sama malam. malam. makin malam makin Dapet. seru, Makin Bang. gila. Iya. kalau gua berkarya itu pada saat kepepet doang. Kepepet buntu gitu langsung. Kayak udah dimintain deadline gitu langsung kayak kepepet doang. oke gue langsung lancar gitu ya bang. Udah kalau itu nggak ada gua. Apalagi hujan-hujanan tidur gua enak. Tidur simutan enak. Ya ampun. Terus lu kenapa? Lu berarti rata-rata temanya pasti kalau hujan segala macam pasti nggak jauh dari cinta ya? Cinta patah hati gitu Iya. nggak sih? Patah hati patah hati gitu. Kenapa gitu-gitu. lu milih itu? Susah move on. Iya. Pengalamannya banyak. Dia langsung kayak share lagi. Iya. Iya bener sih. Pengalaman. Hati gitu. Iya, karena kan ya logikanya sih orang kalau misalkan lagi patah hati pasti larinya ke kayak gue pengen nyari apa sih yang bikin ya bisa nemenin gua galau gitu. Kalau dia orang lagi happy kayak ya paling dia ketawa-ketawa sama teman-teman gitu. Kalau lagi patah hati atau lagi galau gitu kan nyarinya apa sih paling hand setan di kamar gelap udah gitu kan. Jadi Ya. sebenarnya karya lo ini pelarian lo. Ih. Iya Gue sih. bener-bener kayak lagi di sidang kan. Iya bener sih kadang gue kayak apa yang nggak bisa gue ungkapin gue tulis kayak gue larinya ke situ nih. Gitu. Tapi kan itu dari 2018 sampai sekarang gitu ya 2021 itu kan banyak banget yang karya yang udah dibikin. Sempet kehabisan ide nggak sih? Pernah banget. Itu waktu November 2019 deh kalau nggak salah. Itu gue stuck banget karena emang kuliah gue lagi rewel banget terus iya, kayak gue nggak ngerti pas itu kayak lagi nggak beres kuliahnya terus kayak kerjaan juga lagi numpuk terus gue siaran juga malamnya gitu kayak nah kapan gue bikin konten nih gitu kan sempet off hampir sebulan setengah hampir 2 bulan gitu kan sempet off kayak pada nanyain Katrian kemana sih gitu kayak pelan-pelan mereka tuh kayak nyemangatin gitu dari situ gue kayak oh, Apa Dede, yang gua nyebabin kembali. lu stuck kayak gitu? Karena selain kuliah rewel gitu. Ya yang nyebabin Apa gue karena lu merasa semua ide udah lu tuangin gitu jadi nggak ada ide lagi gitu? Kayaknya sih karena musim kemarau kan. Gak ada hujan kan. Gue tahu sih. ya Allah. Kenapa sih kawan gue tuh kalau nanya berbobo? Ya kenapa ya karena gue Emang capek bosen ya kali ya? iya Karena aktivitas yang lu lakuin itu lah ya? iya terus gue mikirnya kayak ya elah gue udah hampir 2 tahun nih gue bikin konten kok kagak ada yang nonton sih gitu Gitu. karena capek di situnya kayak sia-sia deh terus ternyata Desembernya malah ngebum gitu. Tapi gue yakin sih memang setiap karya itu orang yang bikin karya apa namanya? Content creator. Iya, iya content creator yang bisa dibuat kayak gitu tuh dia itu sebenarnya cuma butuh satu karya yang memang Iya Boom. bisa naikin kayak gitu. dia Makanya gue selalu percaya kalau lu berkarya buat aja dulu. Lu buat sebanyak mungkin sampai suatu ketika ntar ada satu katanya karya itu bakal naik gitu. Walaupun kita Itu nggak tahu percaya. kapan Iya, gitu ya. iya itu nggak tahu kapan gitu. Bener sih itu. iya itu Dan lu nggak nyangka ya? nggak nyangka banget karena di November gue kayak yang udah hampir nyerah gitu kayak udah gue off dari Oktober itu gue udah rada off terus November rada jarang-jarang terus Desember gue gas lagi tiba-tiba naik gitu. Itu soal apa sih yang Desember dan Luka itu? Desember dan lukanya itu tentang ya itu tadi yang gue hampir nyerah nih gitu loh. Gue hampir nyerah terus kayak gue capek banget banyak banget yang gue harus pikirin banyak banget beban gue gitu kayak gue tuangin semua di situ kan sampai akhirnya Padahal jangan-jangan itu merupakan karya terakhir lu sebenarnya. iya gue mikir kayak udah deh gitu kayak males banget males Kayaknya gue banget harus gitu deh biar gue meledak juga. Ini karya terakhir gue guys gitu kan. Biar meledak gitu kan. Taunya gak ada yang peduli gitu kan. Sedih gue.
Ya gitu gua. Cuma ngeluarin unek-unek lo yang udah berat banget deh. Pokoknya gue inget banget, gue tuh nulis Desember dan Lukanya itu jam 2 pagi. Itu dari seharian itu, selama seharian itu dari jam 6 sampai sore itu gue kuliah. Gue berangkat dari Kalianda gitu kan, karena gue dulu belum ngekos. Gue berangkat dari Kalianda terus sampai kuliah sampai sore. Terus di sela-sela menuju sore itu gue sempetin buat kerja di salah satu radio swasta gitu. Gue kayak desain grafis di situ juga. Gue sempetin kerja, jadi kayak nggak ada waktu buat space gue buat nongkrong, buat ngobrol sama temen-temen gue. Terus sampai sore jam 6 sampai maghrib itu gue tidur cuma 2 jam, itu juga nebeng di kosan orang. Terus jam 9 sampai jam 12 gue siaran lagi di radio gitu. Terus jam 1 gue pulang, kayak gue ngerasa buset gue seharian capek banget gitu. Dan kegiatan kayak gitu tuh hampir bertahan 2 bulan 3 bulan gitu. Kayak gila, gue dipus abis-abisan nih demi beban demi ya gitulah, Demi kayak konten gitu ya. iya, demi capek banget pokoknya. Dari situ gue coba ya udah deh jalanin aja, jangan kebanyakan ngeluh. Tapi kalau gimana? Ya udah lo aja. Kita sweet aja gimana? Jijik banget sumpah, demi Allah lo aja. Sumpah ini mah. Enggak, tapi kalau misalkan emang content creator itu atau hal-hal yang bergelut di bidang kreatif kayak hal gini ya, menurut gue tuh emang hal yang susah sih. Maksudnya kalau misalkan lo nggak punya passion yang benar-benar ke sana, karena lo nggak tahu kan. Susah, jangan kan yang udah punya passion susah. Kayak maksudnya lo nggak tahu lo karya lo ini bisa apa ya, kayak ke up-nya tuh kapan Iya. gitu. Karena kita selama ini cuma ngeliat yang enaknya aja ya. Bener. Apalagi kalau nggak sabaran kayak kita nih kan. Pengennya Lu aja. Jangan tidur. gue pengennya bikin satu terus abis itu langsung meledak gue. Iya, Kalau nggak kita bisa kan kayak gitu kan. Gue Terus harus konsisten, emang jadi mereka tuh susah banget sih. asli bener, makanya hebat nih orang-orang Gadrian ini. 2 tahun loh, akhirnya baru ya. Lu Iya, baru ngerasain. sekarang ini ya. Pokoknya Lu kan baru berapa hari lo? Lu baru berapa hari udah mau? Lu mau ngerosting gua, padahal gua tuh mau ngerosting dia. Dia roasting duluan. Gua baru mau bilang. Berapa hari udah mau naik? Gua baru mau bilang gini, Bang. 10 tahun dulu. Gua baru oh lama 10 tahun. Gua baru tua. Baru tua. Lama banget. Gak apa-apa kali 10 tahun tua juga. Lu tahu gak yang pemeran Iron Man? Robert Downey Jr. Tahu gua. Lu gak tahu Iron Man? Kalau spesifikasi yang orang-orangnya nggak Iya, tahu. iya, namanya Tony Stark. Itu kan pemerannya Robert Downey Jr. Lu tau gak? Dia itu sukses di umur dia 40 tahun tuh. Enggak, jadi selama hidup dia itu, dari umur itu dia tuh cuma pengarang figura segala macam, dan akhirnya dia keterima jadi Iron Man ini, jadi Tony Stark baru meledak banget, dan itu umur tua. Makanya lu Glenn, gak apa-apa, lu harus terus berusaha. 10 tahun kemudian kan gak ada yang tahu kita. Bahkan gue tuh ini tahu pernah dengar ceritanya si Panji soal almarhum bokapnya yang pengen banget punya buku gitu. Maksudnya karyanya dibukukan gitu. Akhirnya dibukukannya tuh pas dia udah meninggal, dia punya banyak banget draft yang dikirim ke penerbit sana sini gagal terus gitu, Bang. Tapi ketika dianya udah meninggal, malah itu buku bisa diterbitin gitu dan lumayan gitu. Jadi sebenarnya berkarya itu bukan soal berapa lama kitanya, tapi kayak ya udah lu mau berkarya aja gitu nggak sih? Tuh kayak lu juga berarti. Iya, lo harus bikin video ikan cupang yang lebih banyak. Tidur boy. Lo kan banyak Habis banget. makan mie instan tidur enak. Lu kan sering banget ngevideoin cupang-cupang lu itu kan. Jadiin vlog tuh. Ya dan nanti gua mencoba untuk membuat cupang berpuisi. Yang nggak kayak gitu. Berat. Cupang Gue gak ngerti juga sih. cupang berkarya nulis gitu kan. Ya lu udah jadi meledak lo kan lo. Terus lihat sendiri Enggak sih, nanya dia apa lagi, gua lupa dia tuh lagi. berempat, nggak sendiri. Iya. Lu yang sendiri. Kasihan banget. Gimana? Lihat lu buat kayak gitu tuh awalnya pingin apa sih? Buat karya lu sekarang ini? Maksudnya tujuannya tujuan lu awalnya apa sih? Pengen terkenal kah atau apa gitu? Awalnya Tuh, malu nih. apa karena gue kesel nih sama cewek, gue harus bisa buktiin nih gitu. Itu gimana? Sebenarnya tujuan awal gue nih ya, gue dulu sempat punya seseorang nih. Asik. Seseorang. Sebutin namanya, sebutin. Jangan dong. Ini gue kenal juga ini. Jangan lo Ki. Wah nyesel pasti dia sekarang. Gitu, kayak seseorang tuh kayak jauh banget gitu.
Iya, kita tuh sama-sama. Ih, jangan dikira-kira. Circle gue juga. Dia tuh jauh banget gitu kan. Terus kayak yang gak kayak gue nggak punya akses buat ketemu sama dia lagi. Tapi ya pas dia pergi tuh kita sama-sama tahu kalau kita tuh saling iya gitu kan. Saling iya. Iya gitu kan. Apa tuh iya kan? Ya gitu. Terus kayak gue nggak bisa tahu kabar dia sekarang gimana. Tapi gue pengen dia tahu tulisan-tulisan gue ini buat dia. Oh jadi selama ini lu nulis sampai sekarang buat dia? Iya. Beberapa, bukan semua. Oh, Bukan itu awal semua. ya, sorry, awal. Iya itu awalnya kayak gitu. Anda yang bertanya, Anda yang Iya, karena menyimpulkan. ya Oh jadi awalnya cuma mau nunjukin buat dia. iya gue pengen sebenarnya awalnya gue tuh cuma pengen dia nih yang denger gitu. Oh. Karena jadi banyak nih yang denger gitu. Oh. Jauh. Sebutin namanya, sebutin. Jangan, Di luar kota. jauh banget. Kamu nggak tahu kayak gini. Kamu nggak tahu kayak gitu. Dia bohong kayaknya gitu. Dia bohong biar aman. Iya, iya. Tapi menurut gua memang kesuksesan itu misalnya kalau lo mau buat sebuah karya gitu, membuat sebuah karya gitu, memang prioritasnya tuh jangan uang dulu sih. Iya, setuju banget. Karena bakal kerasa banget effortnya. Makanya Gitu. gua nggak pernah gagal, makanya gua nggak pernah berhasil. Karena prioritas gua duit. Iya bener sih Bang, gue juga yakin. Uang dan percaya banget. Makanya gua buat YouTube gitu, buat anak-anak gua buat YouTube terus karena gua Lo mikirnya duit gitu kan? males lagi akhirnya. Karena memang itu, karena makanya sih memang bener ada suatu prioritas yang selain duit gitu, pasti kemungkinan lu bakal berkarya terus gitu. Jadi lo harus bikin YouTube untuk seseorang yang jauh di sana juga Bang. Enggak, Enggak. nggak tidur. Tetap ya tidur. Makna sama istrinya nanti dia. Terus kalau lu berdua lu mau coba untuk berkarya apa gitu selain nulis? Aaron. Oh gue nggak ada sih selain nulis, gue nulis aja. Wis. Lu sejauh ini nulis lu gimana? Udah dicetak berapa ratus eksemplar? Belum ya? Sebenarnya gue juga, wis. Enggak lah Bang, jangan bahas gue lu mah kiki aja kiki biar aja. lu relate kan sama Enggak, yang lu tulis. enggak sedih. Emang yang lu tulis apa? Objek Enggak, ya banyak sih Bang, banyak banget sih. Kalau dulu kan masih kayak yang gimana nih, ya kayak Trian tadi, gimana ketika kita dongkol terus pengen cerita sama orang lain, tapi orang lain cerita hal itu ke orang lainnya gitu kan. Iya. Jadi kayaknya nulis aja deh gitu. Kita cerita sama sesuatu yang Aman ya. aman gitu dan nggak akan apa tuh namanya, dia nggak akan ngejudge kita. Biasanya kan kita cerita sama teman, gue tuh sebenarnya tuh nyebar juga biasanya ya? Iya. biasanya kayak yang gue tuh masih sayang tahu sama dia, udah tinggalin gitu kan. Kadang teman ada yang kayak gitu. Kalau kita cerita sama ke sesuatu hal yang diem aja kan kitanya relax, tapi dianya juga nggak ngejudge kita. Lu cerita makanya sama gua. Nggak aman sama sekali, langsung 1 tribun tahu gitu kan, lantai bawah lantai atas kanan kiri tahu semua. Gacor banget berarti gua ya. Gacor banget gitu sih. Lu udah mulai berkarya apa? Apa ya gue ya? Waduh, kayaknya gue nggak ada loh. Wah kasihan sekali mbak lu ya. Jadi ya produk gagal gitu. Enggak sih, kalau gue lebih ke apa ya? Gue misalkan nulis gitu. Cuman masih yang sebatas oke, ini gue nulis kalau udah kelar, udah gue simpan dulu di draft. Terus udah gue simpan lagi di draft karena buat gue tuh apa ya? Pengen nge-publish itu gitu. Itu tuh kayak butuh effort lebih gitu loh. Kayak gue harus siap mental terus. Wah itu banget sih. Iya kan? Yang nanti dikatain, alay lu nulis kayak gini gitu. Nah, Terus itu kan kayak kayak apaan gua sih lu galau gitu. Pasti Jadi kayak awal-awalnya pasti kayak gitu. Jadi gue tulis Lu nih. belum siap mental untuk dihina-hina ya? Oh, aja. Ini sih yang tukang hina utama sih di hidup kita gitu. jadi tuh kayak udah numpuk sebenarnya di draft kan. Cuman aduh nanti dulu deh gitu. Walaupun gue nggak tahu ya akhirnya. Padahal lu salah lu harus ketika karya itu lu harus sebarkan. Walaupun banyak yang mencaci maki itu wajar. Luar biasa. Tapi Lu bayangin aja boy. Ya siapa yang buat Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Itu kan pertama kali dia buat Mona Lisa nggak langsung jadi Mona Lisa kan? Pasti gue yakin hasilnya jelek dulu. Bener gak? benar. Iya. Makanya Benar, pasti karya berproses lu juga. harus lu sebar dulu sih kalau kata gue gitu. Gue belum Ntar gue ini dulu. keren aja. Tulisan apa ini? Apa Nggak berkualitas. Gue tuh sampai pernah tau Bang diblokir sama temen gue sendiri Cuma karena gara-gara lu ngejar tulisan. Dan lu nge-share tulisan doang kata nih. dia gini, iya down dong kayak yang Nah, ini nih mental kan kayak gini nih. ya gini kan pas ketemu lagi akhirnya
pas mau ngetek kan kata gue, lo kok Instagram lo nggak ada, kata gue kan. Terus habis itu iya gue blokir lo. Ya Allah. Kata gue, lu tuh dulu alay Ellen, lu tuh nge-share tulisan-tulisan gitu, tulisan-tulisan lo itu yang alay kan tadi kayak gitu. Astaga. Terus habis itu ya udah dari situ ya Bang, gue udah nggak pernah nulis lagi di akun pribadi gue. Gue nulis di akun sebelah gitu, tempat yang gue bebas bikin apa-apa. Mungkin kalau tanya ke Tristan gimana tuh? Kayak gitu juga nggak sih? Kayak Pernah gitu. nggak sih Gimana? ngalamin kayak Dan gue lu gitu? ngadepin kayak gitu gimana? Dikata-katain gitu. Sering Dan lu banget. ngadepin itu kayak gimana tuh? Gue ngadepin kayak, oh ya udah berarti gue bagus kalau gue diomongin gitu. Gue mikir kalau ya gue bisa, lu nggak, kalian semua nggak bisa gitu loh. Oh, lu selalu beri gitu. Buat nimbulin kepedean gue tuh lebih kayak kadang menyombongkan diri sendiri gitu. Perlu tuh. Tapi sama gue doang gitu, nyombonginnya sama gue doang kayak, oh ya kayak cuman gue doang nih yang keren, yang lain kagak gitu. Terus malah kadang gue sering kayak kena dapet plagiarism gitu. Mana? Plagiarism. Ini tadi Sering gue mau banget. bilang kan kayak mau gue bahas nih. Sering banget. Kesel banget gak sih kayak gitu? Jadi ketika lu buat terus ada yang ngomong, wah ini plagiat gitu ya? Iya, Bukan. bahkan mana ada yang ngeklaim tulisan gue tuh punya dia. Jadi kayak quotes-nya dia nih diganti tulisan Ellen gitu. Misalnya kan harusnya kan tulisannya di bawahnya ada namanya Khairul Trian. Nah diganti nih Ellen gitu Bang. Itu juga gue ngalamin tuh Bang. Kayak gitu. Dan dulu waktu gue itu kasusnya dia bukan cuman kayak kutipan gitu doang, full satu puisi gitu. Full satu puisi diklaim punya dia gitu. Dan waktu itu gue nggak punya banyak power buat ngelawan dia karena waktu itu followers gue baru 5.000 dan dia udah ratusan ribu gitu. Jadi kayak Itu menyebalkan sekali sih. iya, jadi kayak justru malah gue yang buat tapi malah gue yang dijudge banyak orang nih gitu. Kan gue kayak gue bikin story gitu kan, sebenarnya tulisan gue gini segala macam. Karena dia punya power banyak Iya, banget followersnya itu tadi ya. Followersnya banyak banget, terus malah kayak jatuhnya kok malah gue yang dihujat, padahal gue yang bikin coy gitu. Terus kayak mana sih lu ngadepin itu pas itu? Nggak ada Lu tanggepin nggak? Lu ladenin kalau gue jadi gue mau gue ladenin. gue ladenin bang. Bogem kan Bang, langsung Gua gua datengin rumahnya gitu. Gue ladenin banget, gue tanggepin lah, kayak dia macam-macam banyak kayak ya ih siapa sih lu gitu. Mereka tuh kayak dianya itu kayak ih siapa sih lu, ngaku-ngaku deh ini gue tulisan nemu kali gitu. Ya nemunya di akun gua kali, nggak gituin. Nggak gituin. Kalau soal tulisan lu pasti plagiarism ya. Banyak banget sih. Selalu menghantui ya. Bahkan kayak orang punya buku yang penulis-penulis terkenal tuh Bang, kayak misalnya Rintik Seduh, kayak Firsa Besari, segala macam itu banyak banget dibajak. Maksudnya buku bajakan tuh banyak banget loh. Itu sih kadang gue males jadi tukang nulis gitu, males banget. Kenapa? Jadi tukang nulis ya. Jadi Nah, intinya diplagiat, lu nih Bang. mau jadi penulis apa enggak? Ya nggak tahu mau naik turun gini, gue juga bingung, kesel banget soalnya. Sementara tulisan belum ada, tapi yang penting gayanya. Ada bang, ada Gayanya. tulisan gue ada. Terus Tulisan gue ada, pernah sampean di blog gue itu di Kopas dikirim ke lomba terus dapat juara harapan 1. Tulisan gue. Keren dong. Nyesek banget itu. Ya tapi orang lain yang ngirim, jadi dia Kopas nih di blog gue. Makanya lu harus langsung share, langsung lu kasih hak cipta gitu ke Haki. Satu cerpen doang, agak repot ya Bun. Jadi sebenarnya itu jadi salah satu problem ya buat konten creator atau penulis atau siapapun Iya, untuk yang punya iya. karya gitu. Itu tuh hantunya gitu loh. Yang Jadi kadang momoknya gitu. jadi bikin males juga gak sih? Bikin orang mager karena ya sampai sekarang aja gue masih sering banget dimirip-miripin sama Firsa Besari gitu. Bahkan sering banget di TikTok kayak di Instagram gitu. Kayak ada video terus suaranya itu suara Firsa Besari, banyak banget yang nge-tag gue, "Bang ini suara lu ya? Bang ini suara lu," kita kayak, "Itu bukan gue, itu Firsa Besari." Gitu loh. Yang udah dong jangan nyamain mulu, gue beda gitu. Ya kalau Ellen mah udah gayanya lah ya, mirip ya. Mirip Karyanya apa? aja kagak ya. Gaya Astaga. karyanya aja di mana nih? Gua buktiin sama lo ya, boy. Iya, mana? Seru suka nih gue deh. Gua buktiin Pokoknya sama lo ya. gue akan menjadi orang yang menghina yang pertama. Oh, bener. Kalau jelek. Kalau bagus, Gue yang muji pertama. Enggak sih kalau bagus kayak siapa lo ya di hidup gua langsung kayak yang lo baru yang Ellen gitu kan. Padahal kita yang udah ngidein dia untuk disebar ya. Dia baru kayak Ellen siapa ya gitu. Sorry nggak kenal Kita gitu. pernah satu napas gitu di dunia ini. Sombong sekali Tapi saya. emang anak zaman sekarang mah identik sama quote-quote gitu ya.
Lu paham gak sih? Pasti setiap kali Instagram di foto terus pasti captionnya Ada quote gitu ya. Karena gimana ya bang, kalau misalkan karena quote itu kan biasanya simple gitu ya, simple, terus nggak terlalu panjang-panjang amat dan itu relate gitu loh. Jadi kayak dengan tulisan sekecil itu tuh kayak udah bisa mewakili perasaan kita gitu kan. Daripada lo yang panjang-panjang gitu tuh kayak yang udah, aduh enggak deh kayaknya gitu. Kalau dari hidup lu berdua Lan Ki, ada quote yang menurut lu sampai menempel sampai sekarang nggak? Ada Apa? dari ini Andrea Hirata sih. Apa ya? Aduh, gue tuh banyak tapi gue lupa deh. Sama sih. Kayaknya quotes gue sendiri deh. Pokoknya intinya tanpa mimpi orang seperti kita akan mati. Gitu. Itu Oh iya, itu Laskar Pelangi ya. Iya. Lupa sih gua, Iya, tapi- quote-nya Laskar Pelangi tuh. kalau nggak Laskar Pelangi Sang Pemimpi deh gua. Oh iya, sang pemimpi, sang Kan? pemimpi. Iya. Oh. Kalau lu Gue lupa banget sih bang, pasti banyak banget, cuman gue lupa. Gak mungkin. Lu gaya lu Oh, di ya paling udah gini. di sini, di paling hype lu. Sumpah ini abis ini kita berantem deh kayaknya, enggak ya? Enggak. Enggak, Pramudia Anantatur kayak hidup ini bukan pasar malam di mana kita datang berduyun-duyun dan pulang bareng-bareng. Maksudnya kayak ketika kita tuh hidup tuh berangkat sendiri nih, lahir sendirian dan lo akan mati sendirian juga gitu. Dah. Intinya begitu. Kalau gue sih cuma satu sih. Apa tuh? Pasti soal duit sih, soal duit sih gua. Iya, apalagi. Enggak, gua sampai sekarang selalu gua pakai dan gua selalu gua inget terus sampai sekarang itu cuma ada satu. Ini sebenarnya quote bukan sebenarnya ini gua dengar dari Panji Pragiwaksono waktu ketika dia stand up dan dia itu ngambil quote ini dari gua nggak tahu nama bukunya apa. Cuman gue lupa. Cuman ini selalu gue jadiin patokan. Jadi gini, quote sedikit lebih beda, Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu quote andalan gue sih. satu-satunya Lu hal paham yang nggak? gue sama dia adalah kita sama-sama nonton Sedikit Panji. lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tahu nggak? lu? Jadi orang itu lebih baik jadi orang beda gitu. Ketimbang lu lebih baik daripada Orang lain. lawan lu gitu. Itu sih. Kalau gue pakai itu jadi pakem kalau lagi jualan sih. Iya lu mau segala sesuatu yang viral juga kayak gitu. Itu sih yang sampai sekarang selalu gue tanam sih. Sedikit lebih beda lebih baik. yang lo aplikasinya gimana? Enggak ada. Nggak ada. Yang penting quotes-nya bagus gitu ya Yang kan. penting apa? Yang penting quotes-nya apal dan bagus. Enggak ada kalau gue di aplikasi. Kalau lu sendiri Asik quotes. Kalau gua itu dia kayak filosofi gitu loh. Kalau misalkan lu nanam padi, pasti bakal tumbuh rumput. Tapi kalau lu nanam rumput, itu nggak bakal tumbuh padi. Jadi kalau misalkan lu ngelakuin kebaikan nih, pasti ada aja kayak halangannya, kayak orang yang nggak suka segala macem. Tapi ya nanti pada akhirnya kebaikan itu yang lu tuai gitu, kebaikan itu yang lu ambil lagi gitu. Ketika lu nanam rumput, ya udah rumput aja, lu nggak bakal dapet apa-apa. Oh iya ya, benar juga ya. lu nanam padi, keluarlah Piu dan kawan-kawan. Apalagi. Tapi Trian, selain menulis, lo kan juga akhir-akhirnya gue lihat ngedirect film ya, Iya. yang sini duduk sebentar. Tapi Iya. kita lama sih duduknya tadi. Kan? Itu gimana sih ceritanya bisa ngedirect juga? Kan itu sesuatu yang berbeda banget ya sama proses nulis gitu-gitu. Kalau film ngedirect film gue udah ada 6 film. Ada film, Dari wow. 2018 gue udah ngedirect 6 film. Film pertama gue pernah masuk Indonesian Short Film Festival SCTV Top 100. Yang Dari pulang itu nggak sih? yang menjadi dewasa. Oh iya. Yang itu pertama kali. Dari situ gue terpacu banget buat bikin terus. Terus film kedua gue dapet Best Film Lampung 2019 kalau nggak salah. Terus film ketiga gue B aja. Apaan sih dia? Judulnya be aja. Bukan, maksudnya yang ya kayak ya udah biasa aja gitu. Terus gue bikin lagi Ruang Nostalgia sama Michelle. Itu tanggal 14 nanti pas 1 tahun. Jadi 14 Februari tahun kemarin gitu. Terus gue bikin lagi September pas ulang tahun gue bikin judulnya Beranjak Dewasa. Itu tentang keluh kesah gue si bungsu yang pengen jadi dewasa gitu. Terus terakhir ini Sini Duduk Sebentar bareng sama Michelle juga, itu tentang kayak
ya seseorang yang capek jadi obat buat orang lain gitu. Asik. Bentar. Sini duduk sebentar. Jadi dia tuh capek banget gitu nih. Ini orang pengen gue obatin tapi dia sendiri nggak mau sembuh dari luka yang dia buat sendiri. Udah gitu. jadi sih. Udah jadi, udah ada di. Udah gue nonton bang. Gimana menurut lu? Langsung nih ada. Bilang aja kalau jelek jelek. Iya, fair aja. Tapi gue sebenarnya itu kan ada tiga ini ya. Itu tuh per bagian gitu atau memang jadi kesatuan di sini duduk sebentar sih? Kan ada yang pas dia mau lulus sekolah. Iya, Itu jadi sebenarnya satu film atau jadi satu tapi dibagi. Oh ini disebutnya apa yang satu benang Sequel. itu? Sequel. Iya, Ya. Bukan. Itu Kalau sequel kan Kelanjutan. beda ini. Maksudnya dia satu film. Oh, Itu satu film, Iya, cuma tapi beda-beda mas- cerita. Heeh. Itu disebutnya apa ya? Gue lupa loh. Ada kayak gitu. ada Dia dia, kayak gitu ya? Modelnya kayak gitu. Ada Ya, bahasa Trian itu filmnya yang tuh gimana? ada. Ya gua kayak gitu. Kayak gitu, dia satu film, cuma Heeh. beda-beda cerita. Jadi Cuman jadi satu kesatuan. iya, jadi satu kesatuan kayak di film kedua ini di sini duduk sebentar nih kayak ini loh alasannya kenapa dari si ruang nostalgianya tadi gitu. Oh gitu. Jadi ada kaitannya gitu Iya, ya. jadi jawabannya tuh ada di sini duduk sebentar itu. Terus kalau misalkan kayak bikin film kayak gitu ya, itu tuh emang project apa? Nah ini ya. Iya ini. Oh ini dia, sini Nih. duduk sebentar. Michelle. Oh. Ini emang project Ini Michelle City. Iya yang kemarin kesini. Oh. Yang Putri apa ya dia? Oh iya Putri Remaja. Iya putri remaja. Atau memang apa ya kayak bikin aja gitu. Sebenarnya di balik sini duduk sebentar tuh ada story-nya gitu. Sebenarnya di sosok Dinan itu ada saya. Di sosok Dinan itu ada guanya gitu. Gua ngalamin banget gimana rasanya jadi Dinan terus gua tuangin di sebuah film dan ya jadilah sini duduk sebentar. Dan ini gue bikinnya quotes-quotesnya gue ambil dari banyak banget sumber gitu. Terus kan yang puisinya tuh bukan cuma dari gue sendiri. Ada teman gue, dia kayak penulis gitu juga, namanya Coretan Bulan. Dia juga nyumbang puisi di sini. Jadi kayak gue nampung dari banyak aspek, gue kumpulin, luka-lukanya gue satuin, jadilah sini duduk sebentar. Tuh Ki, lu kamu berhak sembuh Ki. Iya itu. Itu Dari tagline-nya. Oh, ini salah satu ini ya. Ini udah rilis ya? Ini udah rilis tanggal 11 kemarin. Oh. Kalau ini film apa nih? Film baru ya? Jangan dong. Itu film serem banget. Apalagi nih? Ada lagi nggak? Coba dicek dong operator. Kemana? Ini mungkin ada proses pas bikinnya ya. Oh ini yang nih. di pojok Nah, itu. Iya, sini duduk sebentar nih. Coba di Oh, wow. Aku Wah, bikinnya di LT di Oh. Oh di Grand LT ya. Iya, aku bikin di Grand LT. Wih, kangen gue proses. Jadi bener-bener Berapa orang itu waktu itu krunya? Padahal nggak krunya ada 12 orang ya. kalau nggak salah. Oh. Ini. Jadi sebenarnya prosesnya cuma ya simple, dia duduk ngobrol udah Oh, gitu. dia cuma satu scene gini doang. Enggak dong. Oh, enggak. Padahal Salma film duduk doang gitu. Oh, gimana? Lalu kita main filmnya. Oh, wah, ini prosesnya ya. Iya, ini proses jadi bener-bener kayak maghrib banget gitu kita ngambilnya. Senja banget ya kan? Senja banget gitu. Abisnya gue dihujat lagi nih. Ngomong senja dikit aja dihujat. Oh, lu berapa lama lu bikin film ini? Kalau nulisnya udah dari ada 6 bulanan gue nulis ini kayak terus terakhir gongnya itu Desember kelar nulisnya. Terus selama proses syuting cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Ngeditnya berapa ya? 3 hari deh gitu. Oh, jadi 3 hari. Oh, 5 hari lah ya seminggu Iya jadi ya. gitu seminggu jadi. Hmm. Cuman emang Ini diambil pas setelah Covid atau sebelum Covid? pas Covid dia Januari 4 Januari. 4 Januari. 4 Januari syuting 4 sama 5 tanggal 11-nya rilis. Karena ngambil momen 11 Januari. Ini adegannya emang duduk aja kayaknya. Ya kan judulnya di sini duduk sebentar. Ada Jadi berantemnya gitu. agak-agak duduk gitu kan. Pelok terbang. Udah kayak sinetron ya kan Bun. Serem. Wah, seru kayaknya. Asli. Lu ada niatan buat bikin film enggak nanti? Gue pernah bikin film pas SMA. Lu bikin Pas film pelajaran bahasa Indonesia. Oh, Itu sumpah random banget. Random banget. Tapi gue dulu malah suka tau itu tugas bahasa Indonesia bikin film itu. Ya mungkin karena lo ada bakat di situ. Gue nih nggak ada gitu kan. Random banget. Abis itu gue di sekolah langsung orang kelihatan keren ya. Gua kagak. Kalau gue enggak sih waktu pas kuliah waktu itu kan. Nah bikin apa sih? Kalau film gitu cuman karena itu mungkin
perencanaannya nggak mateng kali ya, jadi tuh kayak bingung aja gitu waktu pas prosesnya syutingnya gitu, ini lanjutannya gimana, jadi gara-gara perencanaannya nggak selesai itu, jadi di tempat syuting itu akhirnya kita ini langsunglah gini aja, itu gini aja gitu. Chaos banget sih menurut gue. Cerita lap melayang dan berantem kayak yang di sinetron banget. Gue bener-bener kayak, gue kenapa sih? Lo jadi antagonisnya lo ya? Bener gue jadi antagonisnya. Ya ampun, bener-bener gue random banget sih pas SMP, SMA. Ini dia trailernya. Gitu. Ini diambilnya di mana? Iya, berapa lokasi yang diambil? Berapa lokasi yang diambil? Gua ngambil di LT, terus di Cafe Dermaga Bom, di Ketang, Kalianda banget ya, terus vibes di ya? Pemda. Iya. Jadi anak-anak kalian silakan bernostalgia di sini. Gitu. Wah, keren kayaknya. Ntar lah gue coba nonton lah. Masih ada di ini nggak? Di Masih. FX1. Iya betul. Amin. Kaget loh. Aduh. Oke, terus lu apa nih kedepannya mau ngapain lagi? Next sih goals gue pengen bikin buku. Karena udah banyak banget yang request kayak katanya kenapa sih tulisannya banyak tapi nggak dibukuin. Gue juga pengen kali gitu, cuman Sabar. Dari sabar publishernya gitu. capek. Iya gitu, makanya itu kan susah banget kayak publishernya itu susah, kayak gue belum jodoh sama penerbit sana sini gitu. Lagi proses kayak gitu. Susah tau kaitannya ya. Iya. Jadi penulis itu karena kan harus terlalu banyak ini ya. Kalau penerbit segala macam gitu. Kalau ketika tulisan lo dikasih penerbitnya nggak suka, nggak terbit ya. Dan PR-nya gue tuh bahasanya masih nyampur gitu loh. Maksudnya nyampur? Kayak yang gue masih pakai bahasa nggak apa-apa, gue masih pakai belum baku gitu banget ya harusnya gitu. kan. Dan di situ kayak penerbit tuh kadang kayak bisa naik nggak ya gitu loh. Kalau kadang kan kalau mau misalkan sekalian mau kayak pakai bahasa seharian tuh sekalian aja kayak NKCTHI gitu loh. Kalau mau formal sekalian gitu kayak Boy Chandra gitu. Tapi gue tuh kayak yang nyampur banget kagak jelas gitu loh. Jadi masih butuh proses untuk ke arah situ dulu Iya, gitu ya. masih kayak di filter dulu. Wah, jadi ditungguin aja nih Iya, berarti novelnya ya. Iya. Bukunya ya. Buku apa Sorry. novel? Buku sorry gue salah ngomong. Marah-marah lo ngomong sama gue. Lu jadi kalau lu kan kapan lu terbitin buku lu? Sini gue jadi publishernya. Gue cetakin di fotokopian. Kita senyumin aja dulu ya kan. Kita senyumin aja dulu. Fotokopian di kantor gratis. Betul gitu ya katanya. Siapa tahu gue bisa collab sama Trian loh. Bos. boleh. Iya, salpinya jelas kalau sama dia mah. Oke, Rian terima kasih udah. Iya, thank you Rian. semuanya. Udah ngobrol. podcast. Oke, mungkin ada lu quote yang buatan lu ada nggak? Yang bisa disampaikan. Sampein nih buat Tribuners. Apa ya yang pengen gue sampein buat teman-teman semua kayak make your own sunshine sih. Kayak ciptain matahari lo sendiri, ketika matahari yang ada nggak bersinar ke arah lo, bikin matahari lo sendiri dan lo bersinar di situ sendirian, itu enak banget. Wow. Kalau nggak ada matahari nih ada lampu nih dua. Lu banget itu. Buat sinar lu sendiri. Iya. Oh gitu ya. Lu bisa itu ya. Jadi Menciptakan lu, matahari. Jadi misalnya kalau kayak orang kayak dia enak sih. Lagi pacaran ada ngelihat apa gitu langsung bikin kata. Nggak gitu juga sih bang, nyatanya kayaknya mah ya. Pas prosesnya nggak gitu juga sih. Lama ya, proses lama. Itu berapa bulan dulu bikin gue tadi? ya random aja sih kalau ada mau kayak kepikiran gitu. Nggak harus momennya pas. Nggak bisa Nggak bisa dipaksa. Kayaknya nggak gua banget sih. Gua Nggak bisa dipakem beneran. Jadi kalau misalnya penulis gitu juga kadang misalnya nih udah ditargetin nih sama publishernya gitu ya. Kalau dia belum prosesnya buat dapet ide ya dia harus ya gitu bang. Udah, lu bye-bye aja lah sama cupang itu. Lo bye-bye aja lah sama coba itu. Si Cupang berpuisi. Cupang berenang-renang ke atas pagar. Udah melingkar-lingkar ya. Oke, terima kasih buat Tristan. Rian. Udah kayak pemeran. GGS ya kan? Wah. Iya. Oke, kita nggak usah lanjutin. Oke, lanjut aja ya. Ini ke closing lanjut aja gitu kan. Oke, thank you banget buat Rian udah mau mampir di Tribun Lampung Podcast. Buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Iya, jangan lupa juga buat nonton video-video kita dari Facebook, YouTube, sama
Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate masa kini. Mungkin Rian mau selling dirinya sendiri. Mungkin Oh, iya. bisa Di kasih mana tahu gitu. Instagram, Ya, YouTube. jangan dan lupa segala buat Tribuners semuanya kayak ya nikmatin karya saya di YouTube di catatan Hoirul Trian. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @hoirultrian n-nya double. Ya, jangan lupa bahagia. Lu di Spotify main nggak? Spotify gue main cuman kagak gue terusin. Oh, soalnya ada Rintik Seduh ya. Iya. Tinggi kan dia? Iya, Rintik Spotify Seduh. nomor 1. Padahal ngobrol-ngobrol sendiri ya dia. Ntar lah gue juga lah. Ngobrol sendiri. Kayak orang gila. Dia lebih kayak orang gila kalau ngobrol Orang gila sendiri. kalau gue kayaknya. Baik, terima kasih. Jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode Bye bye. Hai.